Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun pergi menemui keluarga yang baru saja datang ke benua Bahuang. Dia juga membunuh seseorang dari keluarga Sangguan yang bernama Sangguan Q, karena dia telah memprovokasi keluarga Ye mereka. Setelah semuanya beres, Ye Xingyun pergi dari portal tempat keluarga Ye datang. Berpindah ke sebuah penginapan. Pelayan penginapan mempersilahkan keluarga Ye menempati kamar mereka masing-masing. Ye Xingyun melangkah melihat keluarga Ye yang dibawa oleh kakeknya. Kemudian menyuruh mereka semua beristirahat di penginapan tersebut. Sedangkan Ye Xingyun akan berbicara dengan para tetua. Mendengar perkataan Ye Xingyun, para anggota keluarga memberi hormat kepada Ye Xingyun. Mereka juga memanggil Ye Xingyun patriark. Hal itu membuat Ye Xingyun sedikit bingung. Dia menoleh kepada kakeknya. Namun kakeknya, Ye Wuhai, berpaling, seolah-olah dia tidak mengerti. Ye King mengatakan, Ye Xingyun sudah dijadikan patriark, hanya hal itu yang ingin disampaikan. Ye Xingyun mencoba menolak, akan tetapi Ye King mengatakan hal itu tidak perlu diperdebatkan, dan juga sudah diputuskan sebelum Ye Xingyun pergi. Ye Xingyun tidak menolak lagi, kemudian mendatangi penjaga keluarga Gu. Dia mengucapkan terima kasih karena penjaga tersebut sudah banyak membantunya. Ye Xingyun mengajaknya mengikuti kelompok mereka. Tubuh pelayan langsung gemetar dan tidak berani pergi dengan Ye Xingyun. Dia akan tinggal bersama anggota keluarga Ye. Seseorang menepuk bahu dari penjaga keluarga Gu tersebut yang membuatnya terkejut. Orang yang menepuknya adalah Ye Dai, anggota keluarga Ye. Dia mengatakan akan menemani penjaga tersebut minum sampai mabuk. Mereka pun mulai mengobrol. Penjaga keluarga merasa canggung ketika berhadapan dengan orang terkenal seperti Ye Xingyun. Melihat kedua orang itu dengan cepat akrab, Ye Xingyun tersenyum. Sesaat dia pun pergi bersama para tetua menaiki lantai 2. Penjaga keluarga Gu hanya bisa menyaksikan Ye Xingyun pergi. Dia berpikir, apa sebenarnya tujuan Tuan Ye membawa keluarganya ke sini? Apa mungkin untuk menambah 8 keluarga besar atau menggantikan salah satu dari mereka? Dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Ye. Saat ini, Ye Xingyun sedang duduk bersama para tetua keluarga sambil memesan segelas anggur. Pelayan tersebut memperkenalkan anggur merah spiritual dari toko mereka yang dapat meningkatkan sedikit kultivasi. Segelas anggur bernilai 100 batu roh kelas atas. Ye Xingyun meminta pelayan mengubah ke perjamuan besar. Pelayan merasa ragu, kemudian mengatakan, perjamuan besar butuh 200 gelas anggur dan harus membayar tagihan terlebih dahulu. Ye Xingyun mengatakan, keluarga Ye mereka sedang mengadakan pesta besar. Ye Xingyun mengeluarkan beberapa pil, kemudian menyuruh pelayan memberikan anggur-anggur tersebut kepada anggota keluarga Ye dan membiarkan mereka semua minum sampai mabuk. Mata pelayan langsung melotot melihat pil yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan pil tersebut adalah pil kelas 4. Kalau menurut pelayan jumlah pil tersebut masih kurang, Ye Xingyun akan memberikannya lagi. Mata pelayan langsung berbinar. Dia segera mengambil pil yang diberikan oleh Ye Xingyun sambil mengatakan kalau pil tersebut sudah cukup. Ye King mempertanyakan bagaimana bisa pil kelas 4 yang barusan dikeluarkan oleh Ye Xingyun ditukar dengan anggur. Bahkan jika anggur tersebut dapat meningkatkan kultivasi. Ye Xingyun menenangkan Ye King. Kemudian dia mengatakan masih memiliki banyak pil kelas 4. Kakek Ye Wuhai tidak mempedulikan perdebatan Ye Xingyun. Dia mengambil segelas anggur yang baru saja disajikan. Kemudian menanyakan jenis anggur seperti apa yang disajikan. Aromanya begitu kuat. Namun dia masih meragukan apakah benar anggur tersebut bisa meningkatkan kultivasi. Anggur itu pun diminum oleh kakek Ye Wuhai. Perasaan yang hangat terasa masuk dan menjalar di setiap bagian tubuh kakek Ye Wuhai. Suasana hati juga menghangat, seolah-olah dia berada di tempat yang dipenuhi dengan bunga. Efek anggur tersebut sangat menakjubkan. Melihat Ye Wuhai begitu bersemangat, Ye King mengatakan kalau Ye Wuhai sudah tua, namun dia tidak bisa menjaga sifatnya ketika meminum anggur. Ye King terus menyindir Ye Wuhai. Kemudian Ye King juga mengambil segelas anggur. Setelah meminum anggur tersebut, ledakan kekuatan dalam diri Ye King langsung terasa. Seketika, kultivasinya langsung meningkat. Perasaan yang sangat hangat dan menyegarkan dirasakan oleh Ye King. Dia merasakan terobosan dalam kultivasinya. Melihat reaksi dari kedua orang tersebut yang sangat konyol, Ye Xingyun tidak bisa berkata-kata. Mereka berdua mulai menenangkan diri dan mengambil sikap mereka sebagai seorang penatua. Ye King menanyakan, kenapa orang-orang memanggil Ye Xingyun sebagai presiden? Dia ingin mengetahui identitas Ye Xingyun. Berpindah ke tempat lain. Di tempat tersebut, Ye Dai dan penjaga keluarga Gu yang dipanggil Liu, mereka mengobrol sambil meminum anggur. Wajah mereka berdua mulai memerah.
karena jumlah anggur yang mereka minum cukup banyak. Liu mengaku kalah kepada Ye Dai. Namun, ketika Ye Dai mengambil segelas anggur, Liu langsung mengambilnya. Dia mengatakan itu adalah anggur merah spiritual dan dapat meningkatkan kultivasi. Dia benar-benar ingin meminumnya sampai mabuk. Ye Dai menanyakan, bukankah Liu mengatakan kalau dia tidak kuat minum? Mereka berdua terus mengobrol. Liu merasa akrab dengan Ye Dai. Sesaat, para anggota keluarga Ye mulai tepar, tidak bisa minum lagi. Semua itu disebabkan oleh anggur spiritual. Menurut yang diketahui oleh Liu, mereka semua tidaklah mabuk, namun mereka tidak cukup kuat dengan kekuatan spiritual dalam anggur tersebut. Kembali ke lantai 2, di mana Ye Xingyun berada. Setelah Ye Xingyun menceritakan identitasnya, Ye King langsung berteriak. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Teriakan tersebut membuat Ye Dai menoleh ke lantai 2. Saat ini, Ye King memukul meja. Dia kembali menanyakan, apakah itu benar? Kalau Ye Xingyun menjadi wakil presiden Persatuan Alkemis, Ye Xingyun membenarkan, dan dia tidak ingin membesar-besarkannya. Di lain sisi, Ye Wuhai tidak seterkejut Ye King. Dia juga tidak percaya dengan perkataan Ye Xingyun. Itu sangat mengejutkan. Dengan santai, Ye Wuhai kembali meminum anggur spiritual. Mereka terus mengobrol. Berpindah ke keluarga Gu. Seseorang sedang menunggu di depan kediaman. Orang-orang tersebut sudah tidak sabar dan ingin menanyakan kenapa orang-orang yang mereka tunggu belum datang. Gudan, yang memiliki kepercayaan besar terhadap Ye Xingyun, dia berpikir kalau Ye Xingyun tidak mungkin mengalami masalah. Sesaat kemudian, Ye Xingyun sampai di keluarga Gu. Patriark keluarga Gu Tianhe, menanyakan kenapa mereka hanya bertiga. Ye Xingyun menyapa kelompok Gu Tianhe. Dia datang ditemani oleh Ye King dan Ye Wuhai. Ye King dan Ye Wuhai saling menyapa. Sepertinya mereka sudah saling mengenal. Kemudian, kelompok Ye Xingyun dipersilahkan masuk. Berpindah ke dalam ruangan, Gu Tianhe menanyakan mengapa Ye Xingyun datang bertiga. Ye Xingyun mengatakan kalau anggota keluarga Ye mereka sedikit rakus, jadi mereka masih ingin minum di penginapan. Karena hal itu, Ye Xingyun ingin meminta bantuan ke Gu Tianhe, menyuruh orang-orangnya menjemput mereka. Gu Tianhe tidak mempermasalahkannya. Ye Xingyun kembali mengatakan kalau anggota keluarganya pada mabuk. Gu Tianhe, patriark keluarga Gu, membagi sedikit wilayah mereka untuk ditinggali keluarga Yi. Beberapa hari kemudian, Sang Tianma sudah bersama Ye Xingyun. Dia meminta kelompok Ye Xingyun pergi terlebih dahulu, sedangkan dia akan pergi mengunjungi Sang Ji. Saat ini, Ye Xingyun bersama dengan Sang Tianma, Gu Dudao, dan Yao Ji. Sepertinya mereka sudah membuat rencana. Ye Xingyun memanggil si gendut Sanseng. Dia pun keluar dari balik tembok. Ye Xingyun mengatakan setelah misi ini selesai, dia akan memberikan pil kelas 5. Mendengar hal itu, si gendut menjawab. Meskipun dia tidak ingin melihat Ye Xingyun, namun dia masih mempercayai perkataan Ye Xingyun. Melihat si gendut, Ye Xingyun tidak menyangka kalau dia sudah berada di ranah Huang Jin. Jika bukan karena perekrutan dari Master Gu Dudao, Ye Xingyun yakin kalau si gendut pasti masih bersembunyi. Setelah semua orang sepakat, kelompok Ye Xingyun mulai berangkat ke 8 desolasi menggunakan sebuah kereta. Di dalam kereta, Ye Xingyun menatap cincin kuno miliknya. Dia memasuki ruang dalam cincin tersebut. Ye Xingyun akan melakukan pelatihan sambil menunggu sampai di tempat tujuan. Berpindah ke 8 gurun. Kondisi tanah di tempat tersebut begitu gersang, hanya ada beberapa tumbuhan yang bisa hidup di sana. Beberapa orang sedang berlarian di padang pasir. Mereka dilengkapi dengan beberapa senjata di tangannya. Kembali ke kereta Ye Xingyun. Saat ini, kereta berhenti. Pemilik kereta mengatakan kalau mereka sudah sampai di gurun liar 8 dewa. Belum selesai berkata, seseorang menyerang pemilik kereta yang membuatnya tewas. Kelompok orang-orang yang sebelumnya berlarian adalah kelompok perampok di padang pasir. Mereka berteriak menyuruh orang-orang yang ada di dalam kereta segera keluar dan meninggalkan barang berharga yang mereka miliki. Di dalam kereta, Ye Xingyun terbangun dari pelatihan. Saat ini, dia sudah mencapai lapisan ke-6 di alam Wangtian. Ye Xingyun turun dari dalam kereta. Dia menghampiri kuda yang dia miliki. Diinformasikan, kuda roh api dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari dan dapat mengeluarkan api ketika merasa takut. Ye Xingyun mengelus kudanya, mencoba menenangkan. Akhirnya, kuda roh api mulai tenang. Perampok gurun kembali berteriak, menginginkan 4 kuda milik Ye Xingyun dan menanyakan apakah kelompok Ye Xingyun memiliki wanita di dalam kereta.
Ye Xingyun menjadi kesal dengan perampok tersebut dan memberikan beberapa kata yang memprovokasi. Ye Xingyun mengatakan mereka telah membunuh orang yang mengendalikan kuda. Karena itu, kelompok Ye Xingyun tidak akan dapat menggunakan kereta tersebut. Kemudian, Ye Xingyun menyuruh si gendut membereskan para perampok gurun. Si gendut pun keluar dari dalam kereta sambil mengatakan kalau Ye Xingyun tidak perlu berteriak seperti itu. Dia mendatangi orang yang menjalankan kereta dan meminjam cambuk. Di lain sisi, para perampok berteriak ke Ye Xingyun. Mereka sudah kesal karena Ye Xingyun tidak mendengarkan perintahnya. Salah satu dari perampok mengeluarkan jiwa bela diri, kemudian menyerang Ye Xingyun. Tiba-tiba, pecut kuda melilit tubuhnya, yang membuat perampok tersebut terkejut. Sesaat, dia ditarik oleh si gendut menggunakan pecut kuda. Perampok tersebut tidak mengerti kenapa jiwa bela diri yang dia miliki tidak bisa dikeluarkan. Merasa tidak bisa melawan, perampok tersebut meminta pengampunan kepada si gendut. Ye Xingyun mengatakan si gendut boleh mempermainkan mereka, namun tidak diizinkan membunuh. Si gendut pun mengikuti perintah dari Ye Xingyun. Saat ini bos perampok sudah ditangkap. Dia diikat dengan pecut. Bos perampok berkata, seorang seniman bela diri lapisan ke-9 di alam Huangjin tunduk dengan seorang bocah. Apakah dia tidak memiliki rasa malu? Perampok itu memberikan penghinaan kepada si gendut yang membuat si gendut kesal. Kepala perampok dipukul beberapa kali oleh si gendut. Melihat bos mereka dipukuli dan tidak bisa melawan, para anggota perampok langsung berlarian meninggalkan tempat tersebut. Si gendut tidak membiarkan mereka pergi. Serangan pun dikeluarkan. Dia sangat menggila. Yao Jie yang melihat tindakan si gendut bertanya ke Gu Dudao, apakah sikap orang tersebut memang seperti itu? Gu Dudao mengatakan, saat merekrut, sikap si gendut sangat tertutup. Sesaat kemudian, si gendut selesai menghajar para perampok. Dia pun bergumam, jika bukan karena pil tingkat 5, dia tidak akan mendengarkan perkataan Ye Xingyun. Di lain sisi, bos perampok tidak menyangka ahli bela diri yang berpakaian serba hitam tersebut begitu kejam. Dia membantai semua anak buahnya. Ye Xingyun mendekat ke bos para perampok, kemudian menanyakan apakah mereka ingin merampok barang-barang yang dimiliki oleh Ye Xingyun. Perampok itu meminta Ye Xingyun melepaskannya. Dia mengaku ini adalah pertama kali dia melakukan perampokan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ye Xingyun tidak memiliki banyak waktu untuk mengobrol dengan perampok tersebut. Dia meminta perampok memperlihatkan barang apa saja yang dia miliki. Ye Xingyun melepaskan ikatan perampok. Sebuah lengan dikeluarkan oleh perampok tersebut. Gu Dudao merasa benda tersebut cukup familiar. Wajah Ye Xingyun cukup senang ketika dia melihat lengan tersebut. Dia mengatakan itu adalah lengan iblis bermata 6, peringkat 12 dalam daftar senjata berbeda. Benda itu dibuat dari jutaan orang dan memiliki sifat yang sangat jahat. Ye Xingyun memegang kerah baju dan mengangkat perampok tersebut, menanyakan dari mana dia mendapatkan lengan tersebut. Perampok itu gemetar. Dia mengatakan hanya asal memasukkan benda tersebut. Benda itu dia dapat dari penginapan yang ada di depan. Yao Jie menghampiri Ye Xingyun. Dia mengatakan memang ada penginapan di depan, jadi perampok itu tidaklah berbohong. Ye Xingyun memasukkan lengan iblis. Kemudian dia mengajak kelompoknya pergi ke tempat tersebut untuk memeriksa. Perampok itu bertanya, apakah itu berarti dia selamat? Tanpa banyak berbicara, Gu Dudao langsung menebas leher perampok tersebut. Sebelum meninggal, perampok itu terkejut. Orang yang menebasnya juga berada di lapisan ke-9, alam Huangji. Kemungkinan alam Huangji ini adalah ranah kaisar atau emperor.